فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita membahas hadis yang ke-68. Faedah pokok dari hadis ini apa indak ya Ahmad? Baik, tentang permasalahan seorang yang meninggal dalam keadaan membawa hutang puasa. Itu permasalahan kita. Seorang yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang puasa, maka bagaimana yang dibimbingkan dalam hadis ini? Indak ya Zaid. Walinya diperintahkan untuk mempuasakannya. Baik. Dari mana kita mengambil makna bahwasanya mereka diperintah? Indak ya Zikri. Dari lafaz sama anhu waliyuh. Ini adalah lafaz yang zahirnya berupa khabar tapi diinginkan padanya amr, yaitu perintah. Falyasum anhu waliyuh. Maka berpuasalah walinya untuk si mayit tersebut demi bisa menggugurkan hutangnya. Sebagaimana kita ketika si mayit tersebut memiliki hutang-hutang perkara duniawi, maka mengupayakan untuk bisa melunasinya. Demikian pula hutang kepada Allah lebih-lebih lagi untuk diupayakan. Baik, apakah perintah kepada wali untuk berpuasa, mempuasakan mayat tadi ini sifatnya wajib? Indak ya Fadil. Tidak. Kenapa? Padahal kan perintah. Nah, hukumnya mustahab. Apa yang menjadikan hukum asal perintah tadi diarahkan kepada istihbab? Indak ya Mujahid. Nah, mahsan, ayat wala taziru waziratun wizra ukhra. Bahwasanya seorang tidak akan memikul dosa orang lain. Makanya tidak diwajibkan atasnya untuk mempuasakan mayit. Kalau memang tidak mau, tidak berdosa dia. Cuman tentunya sangat dianjurkan bagi para wali untuk mempuasakan kerabat-kerabat mereka yang telah meninggal yang masih memiliki hutang puasa. Terlebih lagi itu adalah anak, mempuasakan orang tuanya yang dulu masih punya hutang puasa dan seterusnya. Baik, barakallahu fikum. Sekarang kita masuk pada bab berikutnya. Kita beralih kepada pembahasan haji dan umrah. Qala al-mu'allif wafaqahu Allah ta'ala babu fadlil haji wal umrah.
Bab tentang keutamaan haji dan umrah. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwasanya haji itu termasuk rukun Islam. Dalam urutan pada hadis Jibril, rukun Islam yang keberapa indak ya Raihan? Naam, ahsan. Pada urutan yang kelima, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan ketika ditanya mal Islam, qala akhbirni 'anil Islam. Faqala an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Urutan yang kelima, berhaji ke Baitullah jika engkau mampu untuk menunaikan perjalanan ke sana. Dipersyaratkan istita'ah. Yang wajib untuk menunaikan haji dipersyaratkan istita'ah, memiliki kemampuan. Nah, kemampuan untuk melakukan perjalanan baik dari sisi fisik maupun biaya. Karena haji ibadah yang terkumpul padanya jihad dengan anggota badan, nah, di mana butuh melakukan amalan-amalan yang ekstra, nah, perjalanan, tawaf, kemudian berada di bawah terik matahari dan seterusnya, butuh kesehatan, butuh kemampuan fisik, nah, dan juga dari sisi harta. Ditambah lagi di negeri kita, akhwan, nah, dengan lamanya antrian untuk bisa berhaji, dengan haji yang diselenggarakan oleh pemerintah ini butuh untuk seorang muslim dan muslimah, nah, merencanakan jauh-jauh hari. Nah, maka saya sarankan siapa saja yang sudah memiliki kemampuan untuk bisa mendapatkan nomor porsi untuk agak bersegera, karena menunggunya sangat lama dan banyak cara-cara diupayakan untuk bisa cepat, tapi butuh biaya yang berlipat-lipat. Maka minimalnya seorang akhadul asbab, mengambil sebab, jika memang dia termasuk dalam mereka yang memiliki dana. Yang para fuqaha mengatakan bahwasanya telah terkena kewajiban haji seorang yang memiliki dana untuk melakukan perjalanan berhaji, di mana ketika dia berhaji ada bagi orang-orang yang dia tinggalkan nafkah sampai dia pulang, dan yang berhaji ini juga memiliki nafkah untuk berangkat dan pulang. Jadi tidak disyaratkan harus kaya raya. Nah, tidak. Tapi selama memiliki dana untuk berangkat dan pulang, kemudian keluarga yang berada di bawah tanggungan nafkahnya juga mereka ada nafkah, di mana mereka bisa hidup. Nah, ada nafkah yang diberikan sampai kepulangannya, maka berarti sudah apa? Sudah terkena kewajiban haji. Nah, maka kalau menunggu haji sampai 30 tahun, nah, antriannya akhwan, berarti butuh apa? Jauh-jauh hari seorang merencanakan untuk bisa mendaftar. Tidak seperti fatwa sebagian orang yang mengatakan, oh kalau demikian berarti di Indonesia sudah tidak terkena kewajiban haji lagi. Nah, ini fatwa yang keliru. Kewajiban haji tetap berlaku sampai hari kiamat bagi siapa saja yang memiliki kemampuan, dan kadar kemampuan itu berbeda-beda. Nah, sekarang ketika tahu, nah, antriannya panjang ya kawan, maka dia menempuh sebab.
umur mungkin 30 tahun lagi, sudah 60 tahun, berarti sudah mengupayakan untuk mendaftar. Adapun kalau memang Allah mudahkan untuk bisa sampai umur tersebut, walhamdulillah. Demikian pula yang mungkin mendaftar di umur 50 tahun, belum sampai waktunya sudah meninggal, dia sudah punya hujjah, punya uzur di hadapan Allah. Ya Allah, aku sudah menempuh sebab yang dimampui demi bisa menunaikan ibadah yang agung ini. Karena ini ibadah yang agung yang sepantasnya dijadikan cita-cita, bukan sebagai beban, tapi menjadi cita-cita setiap muslim dan muslimah untuk bisa mendapatkannya, mendapatkan taufik untuk bisa menunaikannya. Karena keutamaan yang agung di antaranya sebagaimana yang disebutkan di sini, kita ambil satu hadis. Qala al-mu'allif wafaqahullahu ta'ala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-umratu ila al-umrah kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umrah yang satu ke umrah berikutnya itu merupakan kafarah, merupakan penggugur dosa-dosa, penggugur dosa-dosa yang terjadi antara keduanya, yaitu antara umrah yang pertama pada umrah setelahnya. Ketika dia melakukan dosa-dosa, maka umrah tersebut menjadi penggugur dosa-dosa yang terjadi antara keduanya. Ini merupakan salah satu fadilah dari umrah, di mana umrah menjadi sebab gugurnya dosa-dosa. Selain fadilah yang lain, bahwasanya ini ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang rajih, umrah ikhwan juga diwajibkan sekali seumur hidup. Termasuk dalam ibadah yang diwajibkan sekali seumur hidup seperti haji. Adapun tentang haji, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada baginya pahala kecuali surga. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ungkapkan keutamaan haji yang mabrur dengan konteks hasar, bahwasanya tidak ada pahala yang dipersiapkan bagi orang-orang yang haji mabrur kecuali surga sebagai balasannya, menunjukkan betapa kuatnya haji ini akhwan menjadi sebab masuknya seorang hamba ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dimaksud dengan haji mabrur? Bukan haji mabur, karena sekarang banyaknya haji mabur. Pakai pesawat. Tapi kalau mabrur, bagaimana kriterianya, kawan? Ini yang butuh untuk diupayakan, bukan hanya sekedar haji-hajian, bukan sekedar banyak-banyakan fasilitas, bagus-bagusnya fasilitas, kemudian mana yang lebih mahal biayanya, mana pelayanan yang lebih bagusnya, tidak. Tapi yang hendaknya diupayakan adalah untuk bisa meraih haji mabrur, al-hajjul mabrur ini. Baik.
Dikatakan oleh para ulama dengan ungkapan yang bermacam-macam tentang makna al-hajjul mabrur. Yang pertama, akhwan, al-hajjul mabrur huwa alladhi la yukhalituhu syai'un minal ma'tham, yaitu haji yang tidak tercampuri sedikit pun dari dosa-dosa yang dilakukan seorang ketika berhaji. Jadi haji yang bersih dari dosa-dosa, terbebas dari dosa-dosa. Nah, ketika haji tidak tengkaran, tidak musuhan, tidak mendolimi. Ketika berhaji saat itu tidak melakukan dosa-dosa besar apalagi. Dan di antara yang memprihatinkan, akhwan, yaitu apa? Fitnah taswir, fitnah memfoto, fitnah memvideo ketika haji. Nah, ini yang menjadikan seorang terluputkan dari kriteria haji mabrur. Bagaimana ingin menjadi haji mabrur kalau apa? Selama dia berhaji sibuk dengan apa? Foto-foto dan selfie. Video, foto, selfie. Saya sedang di Arafah, sedang di depan Ka'bah. Nah, padahal banyak sekali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya adalah asyaddun nasi azab. Yaumul qiyamah, orang yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah yang menggambar makhluk bernyawa, memfoto makhluk bernyawa. Apalagi memfoto diri yang terkandung juga padanya riya. Memfoto dirinya terkandung padanya riya untuk dipertontonkan kepada manusia dia tengah beribadah, sedang tawaf, sedang berada di depan Ka'bah dan seterusnya. Maka jauhi yang sedemikian ini, karena ini akan merusak haji seseorang. Kemudian juga makna yang kedua dari makna al-mabrur yaitu al-maqbul, yaitu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diterimanya amal tentunya seorang tidak bisa memastikan, cuman bisa dilihat dari tanda-tandanya. Diterimanya haji seseorang disebutkan oleh para ulama di antara tandanya apa? Min alamati qabulil haji an yarji al-'abdu khairan mimma kan. Di mana seseorang setelah pulang haji itu kondisinya lebih bagus dari sisi keagamaan, dari sisi ketakwaan dibandingkan sebelumnya. Ini di antara tanda diterimanya haji dia. Kondisinya apa? Berubah. Nah, yang dulunya jarang jamaah menjadi rutin berjamaah dan seterusnya. Dari kebaikan-kebaikan yang dilakukan setelah seorang kembali dari berhaji. Wala yu'awidul ma'asi, dan tidak kembali pada perbuatan kemaksiatan-kemaksiatan yang dulu dilakukan. Berhenti merokok, habis haji sudah tidak merokok lagi. Nah, kemudian juga hal-hal yang lain. Makna yang ketiga dari al-mabrur juga dimaknakan as-sadiq al-khalis lillahi ta'ala, yaitu haji yang betul-betul jujur dan ikhlas dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar karena ingin dapat titel H di depan. Nah, karena sebagian berhaji hanya mengupayakan titel H. Ketika tidak ditulis H di depan namanya, ini marah. Ini saya sudah keluar biaya banyak untuk dapat H ini kok nggak ditulis. Nah, kemudian sepulang haji kalau sudah dipanggil Pak Haji marah. Aku sudah haji. Nah, panggil Pak Kaji. Nah, ini juga di antara hal yang mengotori keikhlasan. Nah, dan Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala menyimpulkan dari makna-makna al-mabrur tersebut bahwasanya
tafsiruhu mutaqaribatul makna. Penafsirannya dari sisi makna dekat. Semuanya apa? Saling terkait. Yang intinya bahwasanya apa? Al-hajjul ladzi wuffiyat ahkamuh wa waqa'a mawqi'an lima tuliba minal mukallafi 'alal wajhil akmal. Itu intinya. Haji yang mabrur yaitu haji yang betul-betul dipenuhi hukum-hukumnya dan dilakukan sesuai dengan apa yang dituntut dari mukallaf secara sempurna. Dia ikhlas, dia jauhi kemaksiatan-kemaksiatan, kemudian dia menjaga ketaatan yang dilakukan di saat haji, kemudian terus-menerus dia mengupayakan istiqamah sampai pulang. Sampai sepulangnya pun dia jaga di atas kebaikan tersebut. Nah haji yang seperti ini, akhwan, inilah yang betul-betul dijanjikan surga. Tidak ada balasan untuk mereka kecuali surga. Mesti dapat surga. Ini maksud dari laisa lahu jazaa'un illal jannah. Nah, ini menunjukkan keutamaan yang besar dari haji. Selain bahwasanya haji adalah rukun Islam, seandainya tidak disebutkan keutamaan haji kecuali haji adalah rukun Islam, maka cukup untuk seorang berjuang demi bisa menunaikannya. Kenapa? Karena Allah mencintai amalan-amalan yang wajib melebihi kecintaan terhadap amalan-amalan yang lainnya. Nah, nasallallahu azza wa jalla ayyufiqana lima yuhibbuhu wa yardah, walhamdulillahi rabbil alamin.